Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, buat setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Walaupun di saat kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, persoalan, tantangan, bahkan sakit penyakit, boleh kami hadapi. Namun kasih setia-Mu senantiasa Tuhan boleh kami rasakan, dan tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Saat ini Tuhan, yang sangat kami rindukan adalah firman-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya firman-Mu lah yang senantiasa membuat kami kuat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang memampukan kita menjadi percaya dan taat. Kita baca ayat firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus terus membangun iman kita. Kita harus terus-menerus membangun iman kita sampai kepada akhir hayat kita, atau sampai kepada Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus terus membangun iman kita. Melalui apa? Melalui setiap perenungan daripada firman Tuhan. Sebab seperti dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6a, Ibrani 11 ayat 6a, di situ dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Iman itu di dalam bahasa Yunani itu adalah pistis. Bentuk kata kerja daripada pistis itu sendiri adalah pisteo. Pisteo yang artinya adalah percaya yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang memiliki iman itu adalah yang pertama, dia akan percaya meski dia belum melihat. Hari-hari ini kita perlu sekali mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, menintrospeksi kembali diri kita. Apakah kita ini masing-masing tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada rencana Tuhan, tetap percaya kepada visi Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun pada saat ini kita masih belum melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih belum merasakan pertolongan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini kondisi hidup kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di dalam firman Tuhan, Ibrani 11 tadi, di dalam perikop itu, firman Tuhan itu memberikan contoh, beberapa contoh teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjalani hidup mereka dengan iman. Dan imanlah yang memampukan mereka untuk bertahan di dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan karena iman juga, karena iman mereka, janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Kita mau belajar dari kisah Nuh. Di dalam Ibrani 11 pun dikatakan bahwa Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Pada waktu itu, Nuh diperintahkan Tuhan membangun sebuah bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Tetapi pada kenyataannya waktu itu, Nuh langsung respon Nuh itu adalah percaya bahwa akan ada air bah. Walaupun pada kenyataannya, pada realitanya, pada waktu itu, dia itu belum melihat adanya tanda-tanda bahwa si air bah akan datang. Tetapi respon Nuh adalah tetap percaya bahwa air bah itu akan datang.
Walaupun mungkin kondisinya pada saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan, yang boleh dikatakan sangat jauh sekali lah untuk air bah itu datang. Tetapi Nuh itu sangat percaya kepada Tuhan 100%, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah waktu itu. Dan poin yang kedua, ciri-ciri orang Kristen yang beriman, dia akan taat melakukan kehendak Allah apapun resikonya. Kita lihat dari contoh Nuh. Ketika Nuh diperintahkan Allah untuk membuat sebuah bahtera di atas gunung, seolah-olah dilihat manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat bodoh. Tetapi dia mau melakukan itu, dan dia rela dicemooh orang, dan dia rela diejek orang pada waktu itu, diolok-olok oleh orang banyak karena ketaatannya kepada Allah. Namun kita bisa lihat buah dari ketaatan Nuh, buah dari ketaatan seorang Nuh, yaitu hanya Nuhlah dan keluarganya yang waktu itu diluputkan dari air bah, dan hanya Nuh dan keluarganya yang waktu itu diselamatkan dari air bah itu. Di akhir zaman seperti ini, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, iman kekristenan kita itu malah semakin merosot. Banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya kerjanya menuntut. Menuntut apa? Menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya. Tuhan segera cepat-cepat menjawab doa-doanya. Dan Tuhan segera menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan Tuhan juga, dia menuntut Tuhan untuk segera Tuhan tuh memulihkan kondisi pekerjaannya, memulihkan kondisi ekonominya, memulihkan kondisi perusahaannya. Tetapi mereka itu lupa bahwa mereka itu tidak pernah mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, jikalau kita merasa iman kita itu sedang merosot, hari ini jikalau kita merasa firman Tuhan ini menegur kita, jika kita merasa kita itu sering sekali meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu berusaha mencari jalan keluar dari setiap persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan kita itu dengan cara kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri. Hari ini waktunya kita kembali menata kembali iman kita yang sudah merosot, iman kita yang sudah meragukan kuasa Tuhan. Hari ini saatnya kita kembali membangun iman kita, supaya iman yang sudah kita miliki, yang merupakan pemberian dari Tuhan ini, bisa memampukan kita untuk bisa selalu percaya dan taat kepada Allah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan, agar setiap daripada kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang Tuhan kami tidak pernah mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk di dalam perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.